Ra'asad tawaddu ila ibtida'u salam. Pangkalnya rendah hati ialah memulai dengan mengucap salam. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zalal Indonesia baldatan mustaqilatan bil Pancasila falsafah. Wa bi Undang-Undang Dasar 45 Sasiyah jalal Indonesia baldatan mustaqilatan thayyibatan wa rabban ghafuran. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, tapi dengan saya tidak usah yang arif dan bijaksana. Cukup dewan juri jadikan saya yang pertama, tapi jangan pernah jadikan saya yang kedua, karena sesempurna-sempurnanya orang yang kedua tidak akan sesempurna orang yang pertama. Puja-puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang tidak pernah tidur, kepadanya lah kita bersyukur. Semoga tidak kufur dan tidak diazab di alam kubur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, sang padang pasir yang berdandan tidak menggunakan pasir, yang minum kopi tidak menggunakan gula pasir. Beliau biksu bukan dari Cina, beliau leoner bukan dari Amerika, beliau sarukan acak-acak nehi-nehi bukan dari India. Beliau adalah Hasbullah, putra Abdullah, buah Siti Aminah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwasannya para remaja dan pemuda memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan suatu negara, bangsa maupun agama. Syekh Mustafa Al-Ghalaini dalam ungkapan syairnya menegaskan bahwa di tangan-tangan pemudalah terdapat kehidupan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Insinyur Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa para remaja dan pemuda adalah pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet cita-cita orang tua, bangsa, negara, dan agama. Sebagai bukti mencatat, di saat negara ini sedang terjepit dan terhempit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah kibaran bendera. Ada yang dari Jawa, yang Ambon, yang Sumatera, yang Islam Cirebon, yang terbukti berhasil mengusir para penjajah dari negara Indonesia tercinta. Bahkan hadirin, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, muncullah Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda yang gagah dan berani, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya asalkan sang Nabi tetap ada. Namun sangat disayangkan hadirin, peran pemuda kini hanya tinggal kenangan. Akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan dengan permasalahan yang membuat otak kita menjadi mumet, ruwet, jelimet. Permasalahan itu tak lain dan tak bukan adalah kenakalan remaja. Coba kita perhatikan dan renungkan, akhir-akhir ini kenakalan remaja menjadi semakin parah. Mereka tidak lagi hanya sekedar melakukan perbuatan kenakalan, tapi sudah masuk dalam tindakan kejahatan. Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat melakukan survei ke negara Indonesia. Alhasil apa? 85% perbuatan kriminalitas dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Mereka tidak lagi hanya sekadar melakukan pencurian, bolos sekolah, kebut-kebutan di tengah jalan, terjebak dalam budaya pacaran, melakukan pencurian, tapi sudah terjerumus kepada narkoba, prostitusi, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang tuanya sendiri tanpa pri kemanusiaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Oleh karena itu hadirin, mengingat betapa pentingnya mengantisipasi hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia. Dalam landasan surah Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan kepada kalian, menghapus segala kesalahan-kesalahan kalian dan menghapus segala dosa-dosa kalian. Sungguh Allah mempunyai karunia yang besar. Hadirin rahimakumullah, Dr. Muhammad Hasan Al-Habsyi menjelaskan furqan dalam ayat tersebut adalah petunjuk dan penerang untuk memilah dan memilih antara yang hak dan yang batil. Alangkah bahagianya hadirin jika para pemuda dan remaja bisa memilah dan memilih antara yang hak dan yang batil. Walau minum-minuman keras berlimpah, walau pil-pil setan mudah didapatkan, walau ada wanita cantik laksana bidadari turun dari surga datang menggoda. Tapi hadirin, pemuda muslim pasti sanggup mengatakan, Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Namun sebaliknya hadirin, sekali digoda langsung terlena. Pemuda macam apa itu hadirin? Pemuda ini acuh tak acuh, main game sampai subuh terlena. Pemuda macam apa itu hadirin? Pemuda ini acuh tak acuh, main game sampai subuh, Al-Quran ditinggal jauh, pergi ke masjid terasa lumpuh, majlis kajian katanya jenuh, ilmu agama dangkal dan keruh, haduh. Dan dapat disimpulkan hadirin, jika para pemuda dan remaja memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan negara, bangsa maupun agama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia adalah dengan menanamkan ilmu yang luas dan takwa yang tak terbatas. Cukup sekian pidato saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.